setiap orang itu sebenarnya nggak boleh hidup miskin, nggak layak hidup miskin. Okay. Ada caranya untuk bisa hidup quote unquote kaya. Ya. Menjadi kaya itu bukan rahasia, tidak ada misterinya. Itu ilmu yang bisa dipelajari. Teman-teman, apa kabar? Halo. Aduh, senang banget ya hari ini kita bisa ketemu di tayangan perdana dari program Lestari Way. Ngapain sih Pak Alex itu bikin program kayak gini? Masih kurang kerjaan jadi bankers, jadi orang yang punya BPR nomor 1, nomor 2 Indonesia sekarang, nomor 1 di Bali. Mau jadi artis sekarang, Pak? Saya itu kepengen dipanggil sama Mary Riana di acara, karena kagak dipanggil. Jadi daripada nunggu panggilan, ya udah saya bikin acara sendiri aja. Oke. Emang Mary Riana aja yang bisa punya show gitu ya. Oke, Lestari Way ini apa sih Pak Alex? Cerita dulu deh sebelum kita masuk ke topik kita hari ini. Jadi di Lestari itu kita punya mission statement. Ya. Mission statementnya apa? Satu, ya, mission itu adalah sesuatu tujuan perusahaan yang beyond business, ya, di luar bisnis, di luar berapa profit, berapa market share dan sebagainya. So di BP Lestari kita punya mission statement, satu, empowering entrepreneurs, itu judulnya. Jadi kita mau memberdayakan para pengusaha, ya, para UKM, para pebisnis, para startup. Kita mau coba memberdayakan. Itu satu, empowering entrepreneurs. Yang kedua, mission statementnya mengatakan financial planning for everyone. Jadi saya merasa bahwa setiap orang itu sebenarnya nggak boleh hidup miskin, nggak layak hidup miskin. Ya. Ada caranya untuk bisa hidup quote unquote kaya. Ya. Menjadi kaya itu bukan rahasia, tidak ada misterinya. Itu ilmu yang bisa dipelajari. Jadi satu, empowering entrepreneurs. Yang kedua adalah financial planning for everyone. Yang ketiga, kita di Lestari nyebutnya sebagai University of Life. Jadi kita mau BPR Lestari dan afiliasinya, karena sekarang sudah ada afiliasinya di Jawa, itu bukan sebagai semata tempat kerja, tetapi juga tempat belajar. Ya. Tempat mereka meningkatkan kualitas hidupnya, tempat mereka meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi kita sebutnya sebagai University of Life. Empowering entrepreneurs, financial planning for everyone, dan University of Life. And at the end, setiap orang di Lestari itu punya misi untuk make an impact, membuat perubahan, membuat impact terhadap lingkungannya. Lestari Way ini adalah apa-apa yang saya belajari, apa-apa yang saya pernah kerjakan berdasarkan pengalaman selama merintis professional career itu 28 tahun sampai hari ini, yang akan saya sharing, ya, kepada siapa? Kepada para lestarian. Ya, ada 700 lestarian, karyawan Lestari yang bergabung di kami. Jadi tujuannya adalah saya mau menyampaikan ini loh yang saya ajarin, ya, kepada para lestarian. Kedua adalah kepada extended family dari Lestari, para nasabah kita. Ya. Dan kemudian kepada siapa aja yang punya minat untuk membangun bisnis dan menciptakan kekayaan, wealth creations. Ya. Jadi kalau udah ngomongin soal wealth creation, kekayaan gitu ya Pak ya, mungkin di masa sekarang ini itu bikin orang jadi miris banget gitu. Pak Alex, ini kan kita lagi ngerasa, semua orang lagi ngerasa bahwa ini adalah krisis yang terbesar, terhebat, terheboh, yang bisa menjatuhkan tatanan yang sudah dibuat itu hanya dalam waktu mungkin 2 bulan ya, yang benar-benar kerasa gitu. Bahkan jadi gini Pak Alex, kenapa kita bilang kan krisis itu dari dulu ada aja terus ya. Kalau yang di Bali ada bom Bali lah, ada yang tahun 98 lah, segala macam gitu ya. Tapi nggak semua orang rasanya ngerasain. Tapi kalau sekarang ini sampai yang orang yang sudah punya penghasilan yang baik, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan dia nggak bisa beli beras loh, nggak usah ngomong yang lainnya gitu, mau makan aja kayaknya susah.
Kebayang nggak Pak, dulu orang itu punya gaji puluhan juta, sampai itu sempat viral juga kalau Pak Alex sempat bacakan di Jakarta, orang bilang, aduh saya perlu BLT nih, bantuan langsung tunai. Gaji saya itu 20 juta, dipotong 50%, jadi tinggal 10 juta, tapi saya nggak punya duit untuk makan. Karena 5 juta untuk bayar rumah, 4 juta untuk bayar mobil, tinggal 1 juta, nggak cukup pakai bayar untuk beli beras dan sebagainya. Terus belum lagi masalah, aku udah punya investasi kok, jadi tenang-tenang. Tapi ternyata investasinya nggak jadi apa-apa juga sekarang gitu kan. Atau aku udah bikin nih mau bisnis, tiba-tiba kayak gini kondisinya. Terus yang ada mah barang yang banyak gitu yang untuk bisnis, entah mereka mau bikin apa-apa gitu, tapi terus nggak bisa. Jadi kalau sekarang ngomongin kaya kan agak miris gitu ya Pak ya. Iya, daripada Pak Alex gimana nih? Karena semua orang ngomongin krisis. Ya. Jadi saya milih ngomongin yang lain. Bagaimana kalau saya bicara mengenai kehidupan setelah krisis? Okay. Ada nggak kehidupan setelah krisis? Pasti ada. Ada. Ya. Jadi after krisis akan ada kehidupan. Jadi saya mau bicara mengenai kehidupan setelah krisis ini. Nah, pertanyaannya Vina tadi jelas, menarik. Saya punya gaji banyak. Tiba-tiba sekarang 2 bulan habis. Krisis nggak bisa beli beras, minta BLT ya, dan sebagainya gitu kan. Nah, saya itu papa saya cerita kalau waktu saya kecil, kalau saya ambil es batu dari freezer, saya ambil es ya kan, kemudian tempatnya saya taruh lagi, masukin ke dalam freezer ya, ke dalam freezer. Nah, saya selalu dimarahin sama ayah saya ya. Ayah saya bilang, itu orang yang tidak memikirkan masa depan. Masa depan. Ya. Karena nggak isi lagi air esnya. Ya, jadi kalau mau ambil es batunya ambil, isi lagi, taruh lagi ke freezer. Lagi, ya, sehingga nanti mau ambil es lagi ada. Karena saya nggak isi airnya, ayah saya marahin saya bahwa itu adalah orang yang nggak memikirkan masa depan. Jadi hidup untuk hari ini gitu ya. Jadi poin saya bersimpati kepada teman-teman yang sekarang lagi sulit. Tetapi itu adalah pelajaran itu adalah pelajaran kita sekarang. Ya. Dan katanya pelajaran hanya merupakan dosa jika kita tidak belajar darinya. Ya. Mistakes is sin. Kalau kita tidak belajar dari kesalahan tadi. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya coba untuk koreksi, bukan coba koreksi, saya akan mencoba memberikan perspektif yang berbeda di acara ini. Ya. Contoh tadi, ketika Anda punya uang 20 juta, ya, so berapa banyak Anda spend per bulan harusnya? Kalau Anda habisin 20 juta lagi, Anda mulai lagi 20 juta, nah kalau terjadi krisis seperti sekarang, kita nggak punya duit. Ya. Jadi kesalahan banyak orang adalah tidak memikirkan masa depan. Jadi ini istilah Sunda ya, kalau saya ngomong istilah Sunda itu ada 2 istilah yang menarik. Satu, engke kumaha. Oke. Yang satu lagi adalah kumaha engke. Artinya apa? Engke kumaha itu adalah nanti bagaimana. Ya, sebenarnya kalau kumaha engke bagaimana nanti. Ya. So 2 kalimat ini sempurna menggambarkan bagaimana kita harus bersikap sebenarnya. Ya. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pebisnis berpikirnya nanti bagaimana, atau kita berpikirnya bagaimana nanti. Kalau kita bicara tentang kasus yang pertama nih Pak Alex, orang punya penghasilan begitu besar menurut sebagian orang dengan angka puluhan juta lah gitu ya, tapi kemudian bisa nggak itu gimana sih? Pak Alex bisa cerita tentang aset alokasi. Topik kita hari ini sampai lupa tadi bilangnya. Topik kita teman-teman itu tentang aset alokasi yang ada kaitannya dengan apa yang mungkin banyak terjadi sekarang. Karena punya penghasilan kemudian bisa tiba-tiba nggak punya duit, atau sudah diinvestasikan kemudian nggak jadi apa-apa juga investasinya. Apakah salah investasi atau gimana gitu? Kita harus mengenal berbagai jenis income. Ya, ada yang namanya active income. Ya, aktif income adalah income yang kita dapatkan ketika kita bekerja. Kalau saya bekerja, saya dapat income, dapat gaji. Ya, saya bekerja sebagai komisaris utama di BPR Lestari. Saya bekerja, jabatan saya sebagai CEO di Lestari Capital. Dari kedua jabatan itu, saya aktif bekerja, saya dapat gaji. Itu yang disebut sebagai active income. Tetapi selain active income, itu ada income lainnya. Income yang jenis kedua adalah namanya passive income.
ya. Itu income yang diem gitu. Kita diem dapat duit gitu maksudnya, Pak. Pasif gitu ya. Nggak seperti itu juga. Tapi gini, saya nggak gitu setuju dengan istilah passive income. Karena kan passive income diistilahkan bahwa orang tidur nggak usah ngapa-ngapain dia dapat income. Dapat duit. Dapat duit gitu kan. So it is too good to be true ya kan. Jadi sebenarnya nggak begitu juga. Passive income adalah income yang didapat dari investasi. Dari investasi, oke. Ya, saya ulang ya. Jadi passive income adalah income yang didapat dari investasi. Jadi yang bekerja adalah investasinya. Tetapi kita bukannya tidak ngapa-ngapain, kita tidak passively. Jadi kita aktif mengelola investasinya gitu ya. Jadi saya ulang ya, ada 3 jenis income. Satu adalah active income, itu adalah income yang kita dapat karena kita bekerja. Ya. Kemudian 2 adalah passive income, kemudian 3 adalah capital gain. Capital gain adalah income yang didapat dari kenaikan harga investasi kita, kenaikan harga aset kita. Ya. Nah, kasusnya sebagian besar orang adalah bahwa dia hanya mengandalkan satu income. Dia hanya mengandalkan satu income saja. Jadi active income-nya, ya. Sehingga ketika active income-nya itu putus, dia tidak punya income lainnya. Itu problem sebagian besar dari kita. Bahkan studinya AC Nielsen itu mengatakan bahwa 70%, ingetin, 70%, 7 dari 10, ya. High paid eksekutif itu akan bangkrut ketika dia pensiun. Ya, saya ulangi ya, 70% eksekutif kita itu akan bangkrut ketika dia pensiun. Eksekutif gajinya lumayan. 7 kan? Dari 10 ya. Ini adalah eksekutif yang disurvei adalah eksekutif yang gajinya antara 6 juta sampai 60 juta. Jadi high paid eksekutif ya. Dan ketika mereka berhenti bekerja, bangkrut. Nggak punya. Kenapa? Karena mereka hanya bekerja mengandalkan satu jenis income saja, aktif income saja. Dia nggak punya income yang lain. Jadi ketika aktif income-nya berhenti, hidupnya berhenti. Teorinya adalah income aktif, kita mencari aktif income, kemudian aktif income kita dikonversi sebagian menjadi yang namanya passive income. Saya ulangi tadi ya, passive income adalah income dari investasi. Ya, saya ulang, passive income adalah income dari investasi. Kalau kita mau istilah saya kaya, definisi per APC ya, yang namanya kaya adalah kalau passive income lebih besar daripada biaya hidup. Contoh, kalau saya punya biaya hidup sebulan 5 juta, kemudian saya punya deposito yang menghasilkan sebulan 5 juta, saya bisa klaim saya kaya. Karena kalau saya berhenti bekerja pun hari ini, maka hidup saya tidak berkurang kualitasnya. Ya. Jadi saya ulang, yang namanya passive income adalah income dari investasi. Kalau mau yang namanya kaya adalah kalau passive income-nya lebih besar daripada biaya hidup. Artinya kalau nggak punya investasi, nggak akan ada passive income. Kalau nggak ada passive income, nggak mungkin Anda kaya. Ya, per definisi. Ya. Jadi yang namanya kaya itu bukan mobilnya Mercedes, bukan, tetapi passive income-nya melebihi daripada biaya hidupnya. Biaya hidupnya bisa berapa? Terserah. Maunya berapa? Kalau 5 juta, gampang nggak jadi kayanya? Relatif lebih gampang. Tapi kalau biaya hidupnya 50 juta, lebih sulit. Karena Anda harus cari passive income yang besar untuk membayar biaya hidupnya. Kalau sekarang saya hidupnya itu biayanya 100 juta, kamu cari problem sendiri. Karena berarti harus cari income, passive income yang besar sekali supaya dapat 100 juta ya kan, cari penyakit sendiri kan. So be careful dengan your lifestyle. Jadi hati-hati dengan lifestyle ya. Passive income adalah income dari investasi ya, dari aset. Ya. Kita harus sepakat dulu mengenai mengklarifikasi mengenai yang namanya aset ya. Aset adalah segala sesuatu, ingetin, segala sesuatu yang menghasilkan uang masuk ke kantong. Uangnya masuk. Ada kebalikannya selain aset, namanya liabilities, kewajiban. Ya. Kewajiban itu segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong keluar, dari dalam kantong keluar. Itu adalah liabilities. Ya. Jadi kita itu harus ngumpulin aset, bukan ngumpulin liabilities. Pertanyaan saya, mobil Anda di garasi itu aset apa liabilities? Karena dia ngeluarin duit.
Liabilities, ya kan. So kebanyakan kalau kita mau kaya, ingat kaya adalah kalau passive income lebih besar daripada gaya hidup. Oke. Passive income dapatnya dari aset. Dari investasi. Jadi kalau kita mau kaya, kita ngumpulin apa? Aset. Betul? Karena masukin uang ke kantong. Kalau jumlah uang yang masuk ke kantong itu lebih besar daripada biaya hidup kita, maka kita kaya. Jadi rumus menjadi kaya itu gampang. Ngumpulin aset. Oke? Rumus menjadi miskin, rumus jitu jadi miskin juga jelas. Ngumpulin liabilities. Karena setiap liabilities uang keluar dari kantong. Ya, jadi kalau Anda mau kaya, kumpulin aset. Kalau mau miskin melarat, kumpulin liabilities. Problemnya adalah banyak orang yang salah mengira aset padahal liabilities. Rumah contohnya. Seperti rumah, ya. Rumah kita itu aset atau liabilities? Orang bilang aset itu Pak Alex. Tapi Anda dapat duit nggak dari rumah itu? Enggak, bayar listrik. Bayar pajak segala macam. Semakin besar rumahnya, semakin besar listriknya, semakin besar liabilitiesnya. Ya. Jadi, nggak punya liabilities, boleh aja gitu. Tapi jangan salah pikir bahwa mobil di garasi itu adalah asetmu, bukan. Itu adalah liabilitiesmu. Rumah kita yang besar itu asetmu, bukan. Itu adalah liabilitiesmu. Ya. Dan kalau kita mau jadi kaya, rumusnya ngumpulin aset, bukan ngumpulin liabilities. Atau bahkan kita pikir kita ngumpulin aset, padahal liabilities. Nah, oke, itu dulu aset dan liabilities. Balik lagi ke produk investasi. Produk aset, ya kan? Ada beberapa aset kelas. Aset itu bukan cuma satu, ada beberapa aset kelas, ya. Satu, misalnya bisnis. Bisnis yang kita kelola itu adalah aset. Itu aset. Kalau dia profit. Kalau nggak profit. Kalau dia nggak profit, jadi liabilities, right? Yeah. So be careful, ya kan? Banyak orang, saya punya bisnis 5, ya kan? Saya punya bisnis 5, seolah-olah menjadi sangat kaya karena 5 aset. Saya tanya dari 5 itu berapa yang untung, berapa yang rugi, ya kan? The problem adalah bukan punya berapa banyak perusahaan, ya. Punya berapa bisnis, tetapi punya berapa bisnis yang untung, yang profitable. Ya, be careful, hati-hati. Ya. Bisnis yang kita kelola itu adalah aset karena dia menghasilkan uang masuk ke kantong kita. Ya. Itu jenis aset yang pertama. Yang kedua adalah properti atau real estate. Karena properti atau real estate itu bisa disewakan. Saya beli sawah di belakang rumah saya. Saya beli sawah, kemudian ditanam padi sama penyakap, ya kan, ditanam padi. Nanti kalau dia panen saya dikasih, maka tanah itu adalah aset saya, karena memberikan hasil buat saya. Kalau Anda punya rumah, rumahnya dibangun, rumahnya disewakan, kemudian dapat hasil sewa, maka properti itu adalah your asset. Ya. Pak, ada juga orang yang beli properti itu didiemin gitu aja, tuh berarti kan bukan aset ya? Ya, tapi yang penting kan punya tanah. Yes. Tanah itu punya satu karakteristik, ya, dia mungkin, ya, kemungkinan besar itu harganya naik, ya, sehingga dia akan mendapatkan capital gain, dia akan mendapatkan pendapatan karena harganya naik dibandingkan ketika dia beli. Contoh misalnya ketika saya 20 tahun yang lalu beli tanah di Bumbak, harganya 30 juta per hari, ya, sekarang harganya mungkin 900 juta. Kalau saya jual rumah saya yang tadinya liabilities tiba-tiba jadi aset karena saya dapat income dari kenaikan harganya, ya. Boleh aja beli tanah di Jemin, ya kan, karena dia mengharapkan capital gain daripada tanahnya tadi. Ya. So yang kedua adalah aset kelas yang kedua adalah properti. Atau real estate. Yang ketiga adalah surat berharga. Ya, stock and bond. Ya. Tadi yang dibicarakan itu adalah surat berharga, bond, SBN, kemudian unit link dan segala macam, itu adalah produk derivatif atau turunan dari saham dan surat berharga. Yep. Yang keempat yang menarik adalah, saya nggak bisa bilang itu sebagai aset, tetapi diperlukan. Saya nyebutnya sebagai cash reserve.
Cash reserve. Cash atau setara dengan cash. Ya, cash reserve. Deposito masuk di situ, ya. Tabungan gitu. Iya, tabungan. Gitu ya, deposito masuk di situ, kemudian emas masuk di sana. Ya, perak, ya logam mulia masuk di sana, uang cash masuk di sana. Jadi ada 4 jenis aset kelas, ya. Walaupun yang keempat sekali itu memberikan return tapi sedikit sekali, ya. Deposito kan cuma 7%, ya. Jadi ada bisnis yang kita kelola, kemudian ada properti atau real estate, saham atau surat hutang, kemudian kas dan setara kas. Ya, itu adalah 4 jenis aset. Jadi kalau saya flashback mengenai apa yang kita bicarakan bahwa kita mau belajar nih dari kesusahan yang sekarang kita terima, ya. Satu tadi orang yang income-nya besar sekarang nggak bisa beli beras. Itu pertama karena dia tidak punya passive income. Kedua, dia tidak pernah membangun yang namanya cash reserve. Ya, saya ulangi, semua orang harus membangun yang namanya cash reserve. Ya. Nabung. Minimal nabung. Nabung, ya. Sehingga kalau 2 bulan, kita tuh kalah sama petani. Pak petani itu kalau kemarau 6 bulan, diam. Nggak mati dia. Nggak mati dia. Kita pengusaha keren, 2 bulan nggak ada income, hancur lulu lantak, ya kan? Kalah sama Pak petani kita tuh. Kita kan kayak nggak terbiasa, Pak. Right? Ya, kita kalah sama Pak petani. Dia 6 bulan kemarau dia nggak jadi masalah. Ya hidupnya susah menderita, tapi dia nggak mati. Ya, kita nih baru 2 bulan loh. Baru 2 bulan aja sudah kelepak-kelepak gini, ya. Oke, banyak loh Pak Alex nih pertanyaannya. Mungkin nanti ada yang bisa digabung-gabung ya. Investasi setelah corona yang bagus apa? Apa pendapat Bapak tentang peer-to-peer lending? Oke. Kalau penghasilan 2 juta investasinya di mana yang bagus? Apakah emas itu investasi? Tadi udah kejawab ya, bahwa emas itu juga termasuk salah satu dari aset yang keempat. Ya, dia setara dengan cash reserve, ya. Oke. Kemudian sebentar. Satu-satu, Vin, nanti saya lupa. Itu bisa disambung, Pak, kayaknya. Ya, terserah Bapak deh. Oke, pertanyaan pertama apa tadi? Tadi yang surat berharga itu passive income? Ya, itu passive income. Nah, saya ulang tadi. Nah, saya ulang tadi, kenapa dia aset itu, investasi itu, dia bisa naik, bisa turun. Ya. Dan kita sudah bicara bahwa krisis itu datang dan pergi, dan datang dan pergi, dan datang dan pergi lagi. So, hampir bisa dipastikan, after corona, nanti akan ada lagi. Oke? Nah, kesalahannya orang tadi, pertama dia nggak punya cash reserve, yang 20 juta nggak bisa beli beras itu karena dia nggak punya cash reserve dan nggak punya passive income. Tapi ada juga orang yang saya sudah berinvestasi, tapi investasi saya diblok sekarang. Tetapi investasi jeblok itu kalau dia jual dia masih bisa beli beras, benar nggak? Jadi nasibnya lebih bagus daripada si bapak yang nggak bisa beli beras, ya kan? Oke, so apapun Anda masih punya investmentnya ini masih ada nilainya, ya bisa turun, ya. Therefore investment itu tidak boleh di satu tempat. Makanya kita sebut aset alokasi, mengalokasikan aset. Asetnya dibagi ke dalam apa? Ke dalam 4 jenis aset kelas. Ya kan? Jangan bilang lagi nanti Pak 2 juta mau gimana ngebaginya gitu kan. So, dari bawah dulu. Yes. Jadi prinsipnya adalah kalau punya aset jangan disaruh di satu jenis investment. Ya. Karena tidak ada investment yang risk free. Nggak ada yang risk free. Semuanya mengandung resiko. Risikonya tinggi dan risikonya rendah, ya. Ini konsepnya aset alokasi nanti. Jadi kita harus membagi asetnya ke dalam 4 aset kelas tadi. Ya, mulai dari mana? Mulai dari cash. Ya kan? Jangan punya properti kalau cash aja nggak punya, gitu maksudnya. Ya, you have to nggak punya cash. Iya, you have to build dari cashnya dulu, dari cash, kemudian baru masuk ke saham, baru masuk ke properti, baru punya bisnis, atau ya the other way around. Dari cash ke bisnis, dari bisnis punya ke properti, ke saham, ya. But cash-nya jangan dilupakan. Ngebangunnya dari cash, ya. Problemnya adalah kalau kita ngomongin masalah cash, deposito, kalau saya bicara sama teman-teman saya yang pengusaha, itu diledekin terus. Kenapa, Pak? Cemen. Oh, kecil gitu ya. Berapa sih mulai dapat deposito bunganya? 7%, potong pajak lagi setahun. Gile lu Lex, itu. Gua dagang sekali puter 10% sebulan. Lu kasih 7% setahun, potong pajak lagi. Jadi saya diledekin terus,
sama teman-teman saya pengusaha kalau saya bilang lu bangun cash reserve, bangun deposito gitu kan. Karena cemen dianggap nggak penting. Makanya sekarang dia nggak punya cash. Ya. Bingung beli beras. Bingung dia beli beras. Oke, jadi yang tadi itu sudah. Nah, investasi apa tuh setelah corona yang bagus, Pak? Ada jenis investasi. Anda bisa membangun bisnis, Anda bisa masuk ke properti, Anda bisa beli surat berharga, Anda bisa harus membangun cash reserve. Jadi kalau tanya apa yang bagus, jawaban saya ada 4 jenis aset. Jadi semuanya dari mana dulu mau mulainya? Dari ya? cash reserve, kalau cash reserve sudah punya, Anda bisa prinsipnya begini. Setiap investment itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri, memiliki cara kerjanya sendiri-sendiri. Oke, jadi pelajari dulu caranya, pelajari dulu karakteristiknya. Oh, saya mau berinvestasi di properti, belajar dulu propertinya, ya. Coba dulu kecil-kecilan. Ya. Oh, saya mau berinvestasi di saham, belajar dulu caranya. Bagaimana cara belajarnya? Banyak gurunya, ya. Banyak gurunya. Anda mau belajar properti, terserah banyak gurunya. Anda mau belajar saham, banyak gurunya. Mau bangun bisnis, banyak gurunya, ya. Lestari Way salah satunya, Anda bisa ikut terus di sini. Kita bisa sharing terus nih, ya. Cerita-cerita mengenai begini. Walaupun saya tidak akan memposisikan diri saya sebagai ahli di salah satu investment tadi, ya. Saya akan memberikan ini loh gambaran besarnya. Okay. Jadi kalau saya tanya investasi apa yang bagus, ada jenis investasi. Ada 4 investasi. Oke, mudah-mudahan udah dicatat ya teman-teman ya. Pak Alex nih ada yang menanya, mungkin tadi saya sudah sempat singgung nih, berapa sebenarnya cash reserve ya dari penghasilan aktif yang harus kita sisihkan? Semakin kecil pendapatan kita, maka semakin besar cash reserve yang harus kita siapkan. Okay. Kenapa? Ada beberapa hitungan lah, ya. Anda harus tanya sama orang financial planner, ya. Mereka punya hitungannya. Minimal misalnya satu orang itu kepala rumah tangga itu harus punya cash reserve tuh 12 bulan biaya rumah tangga, ya. Kenapa 12 bulan? Jadi kalau tadi berhenti income-nya, nggak 2 bulan nggak bisa beli beras. Masih ada setahun. Masih punya waktu 12 bulan untuk dia mencari jalan keluar, minimal begitu. Jadi ada yang bilang 6 bulan, ya. Ada yang bilang 12 bulan. Kalau sebagai pebisnis, penting sekali membangun cash reserve. Why? Lihat, krisis akan terjadi lagi dan lagi dan lagi. Oke, sekarang ada dia datang dan dia pergi dan dia akan datang lagi. Siapa yang diuntungkan ketika krisis? Sebagian besar dirugikan, betul? Ya. Tapi ada nggak pihak diuntungkan? Ada beberapa. Siapa? Ya. Orang yang bisa menjalankan bisnisnya tetap bisa menjalankan bisnisnya. Contoh yang gini. lainnya kan diem. Satu diem. Contohnya gini. Sekarang kalau Anda punya hutang banyak, nggak ada income, bisa bayar hutang nggak? Nggak bisa. Apa yang harus Anda lakukan? Jual. Jual apa? Jual tanah, jual properti, jual aset, ya kan? Jualnya ke siapa? Ke orang yang punya duit. Ke orang yang punya duit. Oke? So, in times of crisis akan terjadi yang namanya transfer wealth, transfer kekayaan, ya. Karena dari orang-orang yang menjadi bagian dari masalah, karena dia punya hutang banyak, karena dia nggak dapat income, dia harus menjual asetnya dan ditransfer kepada siapa? Kepada orang yang menjadi bagian dari solusi, yang punya cash sekarang. Dia akan membeli. So, penting sekali buat kita sebagai pengusaha, sebagai pribadi mempunyai cash reserve. Karena in times like this lah, di momen-momen seperti sekarang lah, ya, Anda akan bisa mendapatkan quote unquote profit. Okay. Jadi jangan disepelekan yang namanya cash reserve. Oke, Pak Alex, ada dari Rini Novandra, lebih besar dan aman di manakah untuk investasi deposito atau saham? Oke, ada 4 jenis aset. Saya ulangi ya. Oke, saya jawab aja dah. Saya jawab aja. Ada 4 jenis aset. Ya. Satu adalah tadi apa? Bisnis yang Anda kelola. Ya. Nah, bisnis ini adalah the highest risk asset. Aset yang resikonya paling tinggi. Ya. Tetapi aset yang paling memberikan return. Jadi returnnya bisa tinggi, tetapi ini paling sulit. Resikonya paling tinggi. Oke? So,
aset kelas bisnis yang Anda bangun, ya kan, entah apapun, itu akan memberikan return yang paling tinggi, namun risiko yang paling tinggi. Ya, saya sebutnya sebagai binatang buas, binatang liar. It's the wild beast-nya. Ya. But, ya, kalau kita bisa taklukkan ini binatang, ya, kalau Anda bisa menguasai bisnisnya, if you do the things right, Anda lakukan dengan benar bisnisnya, so dia akan memberikan kita income, sehingga income-nya yang banyak ini bisa segera kita geser menjadi another investment, sehingga memberikan passive income. Ya. So binatang ini kalau bisa ditaklukkan akan membuat kita accelerated. Jadi ada akselerasi terhadap kekayaan. Tetapi paling sulit ditaklukkan. Ya. Dan kalau pengalaman saya selama 28 tahun, saya pikir saya realize bahwa business building is not for everyone. Ya. Ini bukan permainan buat semua orang. Oke? But kalau Anda mau masuk, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tetapi ini punya risiko yang paling tinggi dan paling sulit dikendalikan. Jadi kayak naik banteng ya. Ya kayak naik kuda, ada kuda liar, stallion. Harus naik, gitu. Ya, yang kamu taklukkan, tapi kalau kamu bisa taklukkan, kuda ini bisa nurut dan bisa menjadi membawa kita cepat sekali, ya. Itu bisnis. Yang kedua adalah properti dan properti dan real estate, ya kan? Nah, properti itu apa? Properti itu relatively stabil. Tidak seperti bisnis. Ya, relatively stabil. Harganya cenderung naik. Kalau saya nggak bilang pastikan naik, tapi cenderung naik. Ya. Kenapa harganya cenderung naik? Karena tidak ada lagi pabriknya. Bisa turun, bisa dalam kondisi yang sangat jarang. Sekarang mungkin harganya turun, ya kan? Bond itu surat utang, ya. Volatilitasnya tidak seperti saham, tetapi juga bisa naik dan bisa turun, tergantung perusahaannya. Kalau Anda beli surat utang perusahaannya kemudian bangkrut, ya bablas, ambiar, ya. Jadi itu tadi ada berapa? Tiga. Ya, dan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat adalah cash deposito dan setara. Yang paling deposito cash, saya bilang deposito itu saya anggap setara dengan cash. Ya. Karena resikonya kecil. Ya ada resikonya, ya kan. Tetapi resikonya kecil. Ya tapi returnnya ya segitu-gitu aja, gitu kan. Tapi resikonya relatif kecil. Nah jadi 4 aset kelas itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai tingkat likuiditas. Likuiditas itu adalah kegampangannya dicairkan, ya. Tingkat liquidity yang berbeda-beda, tingkat risiko yang berbeda-beda, kemudian tingkat imbal hasil yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mau berinvestasi, maka harus belajar memahami karakteristik dari 4 aset kelas tadi. Ya. Oke, Pak Alex, terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu Selasa depan ya, Pak ya. Iya, terima kasih Vina. Ya, sampai ketemu lagi. Dan teman-teman, mudah-mudahan ya apa yang sudah dibicarakan tadi bisa diambil sarinya. Sekali lagi, kalau misalnya masih belum puas juga, kita akan lanjutkan tentang aset alokasi ini minggu depan. Jangan lupa di Lestari Way setiap hari Selasa. Ya, tutup dengan salam Lestari. 7 malam Lestari Way. Terima kasih.